Selamat datang kembali di RN Entertainment. Hari ini seperti biasa saya akan mencoba membuat sebuah podcast ya. 6 seri sebelumnya dibawakan oleh teman saya Panji, dan hari ini saya coba untuk membawakan versi saya sendiri, tapi bukan dalam bentuk video. Saya coba beneran untuk podcast hari ini, dan tema yang saya bawa hari ini tentang sesuatu yang mendasar di dalam sebuah investasi saham, di mana bahwa masih banyak orang yang belum bisa membedakan saya ini, atau dalam artian pribadi mereka itu maunya seperti apa. Mau jadi seorang investor atau mau menjadi seorang trader. Nah, itu yang masih banyak sekali yang belum mereka bisa bedakan gitu. Nah, di video ini atau di podcast ini saya akan mencoba membedah bahwa investor atau trader manakah yang lebih baik. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan teman-teman bisa bantu terus agar channel ini bisa terus membagi informasi yang bermanfaat buat teman-teman agar bisa memahami saham dengan lebih baik. Oke. Pertama-tama, sebelum menjawab permasalahan di atas, saya ingin berbagi the reason why saya harus membuat video ini. Jadi hampir setiap hari, hampir setiap waktu, itu saya menelusuri ruang-ruang sempit ya. Itu grup-grup member saham, baik di Telegram maupun di WhatsApp, ataupun ada yang di platform khusus saham ya, diskusi saham. Itu kadang banyak sekali saya temukan bahwa ada berbagai karakter yang berkumpul di sana. Walaupun tidak semua grup-grup tersebut sesuai dengan karakternya. Ya bisa saja ada yang grupnya menggunakan teknikal, tetapi yang bergabung di situ bukan saja orang yang mau belajar teknikal. Bisa saja ada orang yang ingin belajar fundamental. Bisa saja ada orang yang ingin belajar bandarmologi. Atau bisa saja ada orang yang ingin mempelajari di luar itu. Bisa saja astrologi, ya, bisa saja mau belajar tentang bisa jadi psikologis atau money management. Itu mereka mencari terus. Tapi kadang orang itu salah masuk. Sehingga apa? Sehingga dia terlalu banyak grup yang dimasuki, akhirnya dia bingung sendiri. Pernah ada juga orang yang chat ke saya gitu, saya terlalu banyak sekali grupnya sehingga saya bingung mana yang harus saya ikuti. Saya tinggal jawab, apa alasan kamu masuk ke grup-grup itu? Kalau kamu ingin mencari semua hal, maka kamu pasti tentu akan bingung, karena kamu belum menentukan tujuan kamu di dalam saham. Apakah saya mau ingin jadi seorang trader, atau saya ingin menjadi seorang investor, atau kamu mau blend dua itu, saya sebagai seorang trader dan sebagai seorang investor. Ya, intinya dalam dunia saham kan kita ingin mencari keuntungan. Caranya bisa menggunakan metode technical, bisa menggunakan investing. Itu saja, itu cara. Nah, jadi kalau ditanya ke saya, yang mana lebih bagus jadi seorang trader atau investor, jawaban saya pasti ya sama-sama bagus. Karena itu hanya kedua metode ya untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu apa? Cuan, profit, kebebasan finansial gitu. Ada tipe orang yang sibuk sekali sehingga dia tidak sempat mengurus saham, tapi dia punya waktu untuk analisis saham itu secara mendalam, memastikan bahwa saham itu bagus dan layak untuk dibeli dalam jangka waktu yang cukup panjang. Maka dia itu adalah investor gitu. Dia akan membuat kehidupannya itu masuk dalam kelompok yang disebut sebagai investor. Ada lagi tipe orang yang tidak sabaran. Maunya kalau bisa ya hari ini saya sudah dapat profit. Saya tidak mau nunggu lama. Itu menghabiskan waste time-nya mereka gitu. Tidak masalah, itu urusan mereka gitu. Kenapa ada banyak sekali orang yang akhirnya memperdebatkan gitu.
menurut saya technical tuh jauh lebih baik gitu. Atau menurut saya tuh FA lebih baik, fundamental lebih baik. Bagi saya itu terlalu egois gitu. Memaksakan kemauan dia kepada orang lain. Bahwa ini yang lebih baik loh. Karena saya milih ini, kamu harus ikut saya. Bahwa ini yang lebih baik. Tidak, menurut saya tidak. Jadi kalau teman-teman, yang paling bahaya ya, kalau misalkan teman-teman ini sendiri tidak tahu tuh teman-teman ini mau kemana, itu yang paling bahaya sebenarnya. Karena ini banyak sekali saya temukan ya, banyak sekali saya temukan di grup-grup saham ya, ada yang masuk menggunakan technical, tapi ketika harga saham itu turun, dia mendadak jadi investor gitu. Kemudian loss-nya tuh semakin membesar dari minus 5%, 10%, akhirnya minus sampai 50%. Di situ titik dimana dia benar-benar merasa frustasi banget, depresi, karena dia tidak tahu tuh apa yang harus dia lakukan di posisi itu. Apa mau cut loss atau di hold lagi, dan dia tidak pernah bisa untuk menentukan saya harus ngapain. Inilah paling kejam ketika teman-teman masuk ke dunia saham, tetapi teman-teman tidak tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Saya mau jadi seperti apa. Sehingga selalu saya, kalau ada yang bertanya ke saya gitu, saya sudah punya saham ini dijual apa di hold ya? Soalnya sudah minus sekian. Saya pasti nanya balik, reason to buy-mu di saat awal itu apa? Paling penting, reason to buy, alasan kamu membeli itu apa? Itu baru bisa saya kasih solusi gitu. Kalau kamu bilang reason to buy karena dia harganya telah break, maka kalau dia turun melewati break tadi, false break, ya dijual dong. Jangan kamu hold. Atau misalkan ketika kamu bilang bahwa saya beli karena perusahaan ini bagus, sekarang pernya misalnya pernya 5, PBV-nya sekarang 1. Ketika harganya turun, PBV-nya jadi 0,5, ya justru saya rekomendasi beli lagi. Simple. Karena seorang investor ya, yang melihat dengan kacamata investingnya, semakin rendah, semakin turun harganya, di saat kinerjanya masih stabil atau bahkan meningkat ya, maka itu justru adalah peluang. Ada diskon di situ. Margin of safety-nya makin lebar. Tinggal tunggu kapan saja harga itu bergerak kembali sampai kepada value yang sesungguhnya. Tetapi ketika teman-teman masuk karena PBV yang 1 misalnya, sekarang PBV 0,5, tapi di porto teman-teman merah, teman-teman cut loss. Alasannya ini downtrend. Itu parah banget itu, parah banget. Itu paling saya benci, jujur saya paling benci orang seperti itu. Dia masuk dengan technical analysis, keluar dengan FA. Atau masuk dengan FA, keluar dengan TA. Itu paling saya benci. Kamu tidak akan pernah bisa sukses kalau kamu seperti itu. Karena reason to buy-mu tidak jelas. Jadi jangan pernah ketika kalian masuk dengan TA, terus keluar dengan FA, terus kamu bilang TA itu jelek. Atau sebaliknya, kamu masuk dengan FA, keluar dengan TA, terus kamu bilang FA itu jelek. Yang jelek kamunya, bukan sistemnya. Sistemnya itu tetap seperti itu. Karena yang bisa mengkontrol itu dirimu sendiri, bukan orang lain, bukan tools. Itu hanya sarana untuk membawa kamu menuju satu titik yang semua kita pengen ke sana, yaitu apa? Profit. Dan profit itu bisa menghasilkan kebebasan finansial buat kita. Jadi teman-teman harus benar-benar dari sekarang saya kasih satu gambaran umum ya, bahwa mulailah sadar gitu. Bedakan saya ini seorang teknikal atau saya seorang fundamental. Boleh digabung, boleh. Tetapi saat kamu membeli satu saham, kamu harus beda-bedakan gitu. Oh, saya beli ini karena saya pakai teknikal. Oh, saya beli ini karena saya pakai fundamental. Berarti yang fundamental kamu harus cut loss berdasarkan fundamental. Ketika fundamentalnya sudah tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, cut loss. Kalau TA, trading planmu kamu udah pasang,
Ketika dia gagal capai target yang kamu tentukan, dia gagal bertahan di target yang telah kamu tetapkan, ya cut loss, selesai. Seseorang boleh menggunakan kedua hal itu sekaligus, tetapi jangan digabung masuk dan keluarnya. Masuk TA, keluar TA. Masuk FA, keluar FA. Jangan digabung. Bedakan sama saham yang misalkan, teman-teman, ada satu saham, bukan saham sebenarnya, tapi satu sektor, ada beberapa sektor yang bisa digabung, tetapi itu mungkin hanya untuk mereka yang mungkin sudah pro ya, dalam artian sudah terbiasa, yaitu saham-saham yang cyclical. Jadi teman-teman bisa beli saat harga komoditasnya turun sekali sehingga membuat kinerja perusahaannya ambruk. Di situ teman-teman bisa melihat secara fundamental gitu. Ini sudah bagus. Ketika terjadi sesuatu yang tanda kutip buat orang lain cemas, justru di situ ada peluang. Harga komoditas yang turun, laba perusahaan, kinerja perusahaan itu juga turun, sejalan dengan penurunan komoditas, berarti teman-teman bisa membayangkan kalau komoditas itu balik lagi, tentu kinerjanya balik lagi. Jadi positif. Nah, kalau kinerjanya positif kan harga saham kan mengikuti. Nah, teman-teman bisa cut loss menggunakan TA. Yaitu teman-teman menggunakan trailing stop, dikawal terus. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama harga komoditas itu bertahan. Itu teman-teman bisa gunakan TA. Tapi kalau teman-teman yang trading harian, ya, itu susah sekali teman-teman mau masukin dua itu jadi satu. Jangan sampai sebentar, kata orang nih, trader yang mendadak jadi investor. Malu dong kalau dibilang gitu. Dan satu hal yang penting lagi. Bagi teman-teman yang memang mau jadi seorang trader, itu harus diingat baik-baik bahwa trader itu punya yang namanya perputaran cash flow ya. Kalau bisa cash flow itu terus berputar sehingga trading itu tetap terus ada. Jangan dibuat seperti investing gitu ya. Jadi beli, turun, hold. Beli lagi, turun, hold. Beli lagi, turun, hold. Ya kalau punya uang tidak berseri ya tidak masalah ya. Tapi kalau yang uangnya pas-pasan ya paling setelah di hold 5-6 saham sudah mendadak jadi investor, tidak bisa beli apa-apa lagi. Nah, di sini yang mungkin saya bisa sharing untuk podcast yang versi saya pertama kali ini ya. Nanti kita akan bahas lagi di podcast yang selanjutnya bagaimana sih teman-teman bisa mengatur money management ya, bagaimana bisa mengatur porsi pembelian baik itu jadi seorang trader maupun jadi seorang investor. Oke, sekian podcast saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau perlu teman-teman bantu share biar saya terus semangat untuk buat video gratis ini buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan terima kasih.